Tecno Phantom V Flip ya. Ya, ini handphone yang bikin banyak banget kubu gitu ya di komunitas bahkan tech reviewer soal handphone ini. Ada yang tim yang udah beli-beli aja, ada tim yang beli second-hand handphone lainnya gitu ya. Ya kalau menurut gue sih ya, kalau punya duit mau beli ya silakan beli aja gitu, nggak ada salahnya juga beli handphone ini. Tapi gimana menurut kita soal handphone ini? Menurut Nyanteh tentang Tecno Phantom V Flip ya? Ya sebenarnya ini adalah handphone yang sulit banget buat Tecno jual ke pasar yang besar ini gitu. Lo tahu Indonesia orangnya julid-julid. Jadi ini adalah handphone yang memiliki challenge yang besar untuk karyawan-karyawan Tecno Indonesia gitu. Tapi ini handphone ya kita dapat langsung dari Tecnonya, nggak diminta bagus-bagusin karena ini memang handphone jauh dari kata bagus ya. Bahkan masih banyak minus-minusnya. Dan gue juga heran kenapa Tecno kasih ke kita, udah tahu kita kalau bahas handphone kadang suka pedas komentarnya, apalagi handphone yang masih belum sempurna. Teman, kali ini jujur aja gue nggak mau komentar pedas sama handphone ini sama sekali, enggak ya. Ya udah pedes sih tadi sih ya. Ya walaupun ini handphone banyak minus, tapi gue mau kongratsin dulu sama Tecno yang udah berhasil gitu ngebuat sebuah handphone flip masuk ke ranah mainstream under 10 juta gitu. Jadi ini sebenarnya bagus nih, handphone inovatif sekarang udah nggak mahal lagi, nggak kayak handphone Samsung dan juga Oppo. Jadi orang-orang yang budgetnya nggak lebih dari 10 juta bisa cobain handphone flip seperti ini. Ya sekali lagi, tapi ini bukan handphone yang perfect untuk sebuah handphone lipat ya, apalagi di harganya cuma setengah doang. Sama ceritanya tuh kayak Samsung yang baru keluarin handphone lipat di harga yang dulu-dulunya, di masa yang dulu-dulunya tuh yang pasti tuh handphone masih ringkih, masih banyak kekurangan, bahkan orang pun juga bilang jangan beli flip dulu. Nah menurut gua sih ini di harga setengahnya, jadi ini cukup make sense gitu untuk Tecno ya memiliki kualitas seperti ini untuk di saat ini, yang mana fiturnya masih terbatas dan juga durabilitasnya juga masih biasa aja ya, mau diapain lagi gitu. Ini handphone harganya setengah dari flagship yang ada cuy, jadi ya modal handphone itu ya udah setengahnya juga gitu, ya wajar banget gitu. Jadi mau diapain juga ya terserah juga, kalau lo mau beli silahkan beli, tidak ya nggak apa-apa. Yang pasti yang gua harapin di sini kalau misalkan Tecno itu bisa komit, bisa tetap ngejual handphone flip next gen di tahun depan, otomatis next gen Tecno Phantom Flip, ribet banget namanya, Tecno Phantom V Flip ini bakalan jauh lebih bagus daripada ini ya. Ya jangan bandingin sama Oppo ya, karena Oppo kan ya keluarin yang flagshipnya pun dia udah bisa bukan nyontek sih, nyamain fitur-fitur yang ada di Samsung gitu ya, bukan nyamain. Gue takut disomasi salah ngomong gitu ya. Pokoknya kurang lebih nyamain yang ada pada si Samsung gitu. Dengan harga yang mahal juga, yang di harga level 15 juta. Jadi ya wajar kalau si Oppo itu bisa achieve dengan durabilitas yang bagus seperti Samsung. Nah ini setengah harganya, jadi lu jangan samain. Kalau misalnya teknologi murah. Ya ini murahnya seperti ini saat ini. Mungkin tahun depan Tecno bisa memperbaiki durabilitas si handphone ini. Jadi menurut gue sih lu pada apresiasi lah. Lu kalau nggak mau beli ya, kalau nggak mau beli karena takut silakan, nggak apa-apa, tapi jangan komenin yang aneh-aneh dulu gitu, karena Samsung pun juga begitu ya. Jadi kita harusnya kasih harapan, kasih semangat biar Tecno bisa memperbaiki si ribet banget sih flipnya nih namanya, si Phantom V Flip-nya gitu. Karena yang pasti kalau misalkan handphone ini berhasil di tahun depan, gue yakin lu pada senang gitu loh. Lu pada bisa beli dengan handphone lipat harga di bawah 10 juta cuy. Jadi ya lu jangan sia-siain momen-momen seperti ini gitu. Ya walaupun di awal pun gue juga hina-hina juga sih handphonenya, tapi ya pas gue udah tahu harganya sih ini nice try lah gitu. Jadi kita lihat dulu aja ke handphonenya ya. Ini handphone memiliki tenaga SoC Dimensity 8050, bukan pakai chipset flagship. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, UFS 3.1, LPDDR4X. Jadi ini base-nya seperti Infinix GT10 Pro ya. Tapi jelas kalau lu mau bandingin soal performance, walaupun si Infinix GT10 Pro itu nggak stabil, tetap aja itu performanya masih di atas sama handphone ini. Karena ini handphone lipat, nggak mungkin dibikin performance-nya tinggi gitu ya. Dan benchmark-nya pun juga kurang lebih mirip sama GT10 Pro ya. Yang kelihatan bedanya itu cuma di 3D Mark Slingshot sampai 8 ribuan doang. Ini mana lumayan banget, tapi stabilitas untuk di CPU stress test-nya jelas ya. Ini menangan si GT10 Pro dibanding handphone ini. Lalu untuk layarnya, dia punya main screen di ukuran 6,9 inci, AMOLED foldable, resolusi Full HD+, LTPO 10-120Hz, 10-bit color 100% DCI-P3, 1000 nits pencahayaan peaknya, dan juga punya APIS Code UTG. Jadi ini udah ada keamanannya gitu, gue nggak tahu ya. Kalau kris sebenarnya masih kelihatan jelas, dulu pegang juga masih kerasa banget, jauh sama kayak Z Flip 5 dan juga Oppo N3 Flip ataupun N2 Flip.
yang crease itu udah semakin rata gitu ya. Sedangkan kalau untuk cover screen, dia itu punya ukuran layar 1,32 inci bentuk lingkaran kayak semacam smartwatch dengan panel AMOLED juga, resolusinya 466x466 juga, refresh rate 60 Hz dengan pencahayaan dengan warna 8 bit color 100% DCI P3. Lalu untuk lapisannya ada Gorilla Glass Victus. Sebenarnya ini oke lo punya Gorilla Glass Victus ya. Cuman emang dia kan mention ini 8 bit color, jadi emang di layar di bagian sininya itu kelihatan kayak IPS aja, padahal dia itu sih ngesetnya udah pakai AMOLED. Ya itemnya sih oke, cuman emang kalau dibandingkan dengan layar utamanya masih jauh banget. 10 bit dan 10 bit itu jauh loh ya. Ya kalau lu lihat sih rasanya emang kayak smartwatch lah kalau lu punya handphone ini ya. Saya pun juga setuju. Fiturnya pun gak terlalu banyak. Kalau kita explore nih cover screen, itu cuma ada audio, cuaca, kalender, ya fitur-fitur esensial pada handphone aja. Lalu kalau misalnya di tes kamera pun juga previewnya emang kecil, kayak Samsung Flip generasi awal, jadi ya fair gitu loh. Hasilnya pun juga auto di rasio 3:4, sedangkan video preview auto mode portrait untuk previewnya. Dan secara fisik ya selain kayak smartwatch tempel ke handphone, dia juga punya 3 bulutan, ya mana ini 2 buat kamera, 1 flash yang jadi ring besar kayak BAM kamera flagship yang ada. Dan ini pun gue juga bilang nggak bagus-bagus banget ya, tapi nggak jelek juga nih layarnya. Buat mode flip juga nggak banyak fiturnya, sejauh ini pun yang gue temuin fitur flipnya cuma ada di bagian kameranya yang bagi 2 kalau kita patahin, itu fitur record ala-ala camcorder. Sisanya sih ya gue nggak nemu ya semoga aja ditambah lagi dari segi update software atau enggak ya di next gen si Phantom V Flip-nya ini. Anyway, handphone ini masih di posisi iOS 13.5 Android 13, yang mana sih kalau segi OS dan juga UI-nya bukan OS yang gue suka gitu. Sekarang kalau untuk kualitas hinge-nya ya ini masih biasa aja, malah di konotasi yang tidak bagus gitu. Bisa stay nggak cuma di posisi 90 derajat aja, bisa dari 30 sampai 150 derajat. Durabilitas ini klaimnya sih bisa tahan hingga 200.000 volt ya, tapi pasti buka masih kedengar suara denyitan pintu gitu loh. Kalau bagian solidnya apa enggak ya sebenarnya masih belum solid saat kita goyangin bagian sininya gitu. Ya sebenarnya affordable price comes with affordable quality juga gitu sih. Kalau fisik secara esensialnya teksturnya kulit biar kerasa premium, sisi sampingnya curve terlihat stylish trendy juga, dan ada 2 tipe warna, ungu dan hitam, yang desainnya itu berbeda, yang satu lebih ke anak muda, yang satu lebih dewasa. Ya gue tahu lo pengen dengar pendapat gue soal handphone ini lagi, cuman kayaknya kita harus kelarin dulu baca brosurnya, nanggung gitu ya. Kalau untuk baterai 4000 mAh, chargernya 45 watt, lumayan besar buat sebuah handphone flip, pengecasannya juga cepat, sejam udah full lagi, dan dapat chargernya yang mana ini oke juga, plus dapat case yang pas banget, lo pakai udah bisa langsung bergaya karena dia itu ada semacam keychainnya gitu loh. Konektivitas dia 5G, Bluetooth, Wi-Fi, ada sensor juga oke, gyronya juga hardware. Dan untuk kameranya sekarang ini kita bahas sedikit juga, dia tuh cukup ya menarik lah ya. Dari main cam-nya menggunakan 64 megapiksel, lalu ultrawide-nya ada di 13 megapiksel, dan kamera depannya itu pakai 32 megapiksel. Hasilnya ya standar sih ya oke gitu, tapi ala-ala techno yang nggak tahu kenapa objek tuh kayak rumput itu kelihatan kayak oversharpening, jadi kayak ada bayangannya, jadi pusing gue liat. Tapi secara objek normal ini stylenya sih kayak pakai filter. Ini udah dicek tanpa filter tambahan loh ya, jadi nggak asal gitu. Tapi secara potret nggak jelek sih, cuma ya warnanya aja nggak natural. Di mode AI ya semenjak ini AI cam, jadi nggak ada bedanya ya setelah kita tes fotonya. Yang mana ini job desk-nya udah diambil semua sama aplikasi sendiri, jadi modenya tuh ya gabut ya. Kalau auto HDR oke lah, beberapa objek bisa di refine jadi naikin area shadow-nya, jadi masih kerasa kerjaannya untuk di mode ini. Terus kalau kamera ultrawide ya oke, memang detailnya turun, warnanya sedikit muted, plus pakai filter juga, jadi untuk objek normal sih nggak hancur. Cuma lagi-lagi ya untuk objek seperti rumput itu pusing gue liatnya, kayak berbayang gitu. Sedangkan untuk mode malam ya, pertama kamera ultrawide kualitasnya kurang banget, kecuali lu mau selamatin tipis-tipis pakai mode night-nya. Lalu untuk lensa main-nya ya udah ya, untuk kualitasnya udah oke. Noise-nya ya sedikit muncul di area raw light ya, objeknya juga detailnya so-so sebenarnya. Ya lagi-lagi kalau mau selamatin ya pakai fitur night mode-nya aja, bisa diselamatin tipis-tipis. Ya kalau misalnya untuk mode portrait sih ya udah sih ya, kalian bisa lihat hasilnya tuh seperti apa. Yang menurut gue sih ini tipikal techno aja sih ya. Kalau untuk mode video bisa di 4K 30, Full HD 60 fps, tapi nggak ada 16:9 nih, gitu cacat banget ini handphone gitu ya. Nggak ada OS juga ya, cuma ada IIS aja. Dan dia ada 2 mode yang bisa kalian pilih, mode SDR dan stabilization. Hasilnya sih beda, stabilisasi jelas ngestabil video dengan cara cropping sedikit biar bisa distabilin, dan kalau SDR itu bisa nge-reduce overexpose jadi lebih aman. Kalau menurut gue sih ya dari keduanya ya kurang gitu, rasa techno gitu ya. Asli deh, videonya itu yang gue nggak suka dari
dari pewarnaan videonya itu aneh banget, kayak over banget, jadi nggak natural sama sekali. Ya, ini bukan perkebunan, ini perkebunan sih sebenarnya. Ini 2K 30 fps mau tes. Nah, SDR itu ya. Cahaya di mana? Di samping gue tuh. Ini baik-baik padahal. Oke, itu buat tes biasa aja sih sebenarnya. Ya udah 2K 30 fps ya. Oke sih secara resolusi. Cuman SDR agak kurang gitu. Nah, ada sebenarnya SDR mode. Nah, ini gue nyalain SDR mode ya. Sebenarnya yang paling ke highlight itu sebenarnya adalah bukan langit, tapi lu bisa lihat detail-detail di daun sini. Ini tadi tuh hilang gitu. Nanti gue tes aja deh. Ini SDR mode-nya buat kamera depannya. Ini by kamera di in-screen-nya ya, bukan di kamera main kamera. Full HD 30 fps gitu. Nah, ini juga sama di Full HD 30 fps di Ultra Steady, jadi lebih stabil. Ya, lu kalau perhatiin tadi kan ini, nah ini hilang daun-daunnya nih, udah mulai hilang-hilang. Nah, itu pembedanya di mode SDR, tapi untuk skin tone gue lihat sih sama aja. Nah, ngomongin mic-nya ini cenderung mungkin karena Technospark 10 itu bagus banget ya mic-nya ya. Jadi gue mikirnya kayak sama aja gitu. Jadi kayak nggak begitu premium. Dimana mic-nya ya udah sih sebenarnya, tapi nggak jelek, tapi nggak begitu wah juga. Nah, gue pengen nyoba buat ngevlog dari cover screen ya, dari main kameranya. Nah, susah juga ngomongnya. Nah, ini pakai main kameranya nih. Secara resolusi sih dia itu di Full HD 30 fps dan nggak bisa diganti-ganti. Cuman sih dia untuk langitnya sih lebih bagus ya, karena main kamera juga, jadi lebih oke gitu. Dan gue sih lebih suka untuk ngevlog langsung dari sini aja. Kalau kalian misalnya beli ya, dari sini aja sih udah cukup sih, udah oke gitu, kayak mau story atau bagian report. Kamera lebih bagus, stabil juga. Dah, itu aja. Mending langsung balik aja ke studio. Let's go. So, langsung aja, hal apa lagi nih yang mau gue bahas soal Tecno Phantom V Flip ya? Yang pasti yang pertama yang akan gue mention ini soal garansi. Karena handphone seperti ini harus banget punya garansi yang sangat jelas. Dan Tecno ini menjamin handphone flipnya dengan garansi 12 plus 1 bulan ya. Sekaligus dia itu punya garansi 14 hari kalau lo pakai dan lo rusakin bisa ditukar baru. Dan ya enggak, itu enggak rusak, enggak dirusakin, emang kalau misalkan rusak aja gitu ya. Dan juga ada 1 tahun garansi gratis ganti layar. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ngomongin soal ganti layar ini jelas ya, bukan ganti anti gores, ini ganti layar selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya lu kenapa-kenapa langsung ke Calcare, ini lu bisa rapihin. Tapi ini ya semoga aja nggak cuma sekedar omongan belaka gitu ya. Gue sih berharap si Tecno ini bisa komit gitu dengan garansi yang mereka tawarkan. Jadi untuk pengguna barunya, apalagi di ranah flip ini, bisa terjamin gitu. Karena ya untuk produk seperti ini tuh butuh tingkat kepercayaan yang tinggi gitu. Kalau mau pamer oke, lu punya handphone flip. Tapi kalau lu punya after sales yang buruk ya ini, mohon maaf nih, flip lu pasti gagal gitu loh ya. Karena kepercayaan penting, itu sekali lagi penting banget. Ya walaupun di harganya ini saat launching itu di 899 dengan early bird-nya itu cuma 8 juta kurang 1000 doang selama sebulan. Ini tetap aja gitu. Ini handphone murah tapi lu mesti ngejamin soal garansinya. Apalagi kan sempat ramai ya kemarin itu tentang mending-mendingin handphone ini dibanding handphone second-nya. Ya menurut gue sih Tecno di sini sih ya itu mesti punya kasih jaminan, karena jujur aja gue itu nggak suka sama handphone flip yang lu beli secara second. Bukannya nggak suka gimana ya, karena handphone flip itu kan handphone yang masih dikatakan rentan, punya durabilitas yang flipnya itu perlu dihitung gitu loh, nggak bisa kayak handphone biasa yang lu tinggal pakai lihat kondisi bodinya oke gitu. Jadi untuk handphone flip second gue sangat kurang rekomen buat beli kalau buat gue. Jadi ya kalau misalkan lu lebih milih karena misalkan dia punya OS bagus, kamera bagus dan fitur flipnya lebih bagus, tapi bukan kenyamanan, pokoknya ketahanan si durabilitasnya itu udah jelek, ya buat apa juga lu pakai sebentar pasti handphone secondnya dan rusak, ya nggak kepake kan handphonenya. Belum tentu lu beli di tokonya itu punya jaminan yang bagus dan garansi yang sama ketika lu beli yang original yang masih barunya. Jadi untuk second sih gue nggak ngejamin gitu ya. Makanya kalau lu mau beli handphone ini ya silahkan beli yang baru aja, apalagi handphone flip. Ya kecuali lu beli handphone secondnya punya teman dan teman lu itu pakai handphonenya resik gitu, nggak ngerusakin, nggak
jorok gitu ya, boleh. Jadi ya sebenarnya sih ini handphone yang oke banget lah buat di harganya, apalagi ini kayak handphone mid range harga 3, 4, 5 jutaan gitu ya, dibuat ke flip jadi harga cuma 8 juta kurang 1000 doang. Gue rasa sih masih oke-oke aja ya, walaupun sih gue sih menyarankan buat kalian nungguin next gen flipnya si Tecno aja untuk lebih make sure gimana konsistensinya Tecno dan juga peningkatannya apa aja untuk di handphone flipnya. Tapi sekali lagi kalau kalian mau beli, mau nyobain dan bosen gitu, bukan bosen sih, gak mungkin bosen sih ini, ya lo kayak budget lo tertahan gitu sama handphone yang flip lebih mahal, gue rasa sih boleh yang satu ini. Jadi kita nggak bandingin gitu handphone ini dengan handphone kelasan harga yang sama gitu. Maksudnya nggak harga secondnya. Kita harus bandingin handphone ini dengan flip yang ada, yang mana harganya itu 2 kali lipat dibanding handphone ini. Jadi ya itu, lu datang dengan harga yang lebih terjangkau, yang pasti kualitasnya pun juga jauh terjangkau gitu ya. Jadi masih wajar. Soal handphone ini sebenarnya tetap masih perlu dibenahin, apalagi sama Tecno. Kalau bisa di-upgrade menjadi durable dan juga lebih banyak fiturnya. Cuma jujur aja kalau gue ngomongin ini ke teman-teman gue, ke teman-teman reviewer, handphone ini kalau misalnya nggak laku ya, sebenarnya Tecno bisa aja gitu ngabisin produknya, jualin ke penjual gitu. Siapa tahu penjual rumah, penjual mobil, kalau misalnya lu habis beli mobil, beli rumah, lu kasih ini aja, gue yakin ya customernya pada seneng gitu. Handphone lipat pak gitu, masa iya nggak mau gitu, dan nggak mungkin murah juga kan. Nah lumayan tuh, ini saran gue gitu. Itu aja sih untuk pembahasan soal game. Sorry banget nggak bisa kita angkat di sini karena memang dari awal sebenarnya itu gue nggak mau bahas ini terlalu in depth. Gue cuma pengen ngasih tahu opini kita aja tentang handphone ini ya. Intinya kita senang gitu sama si Tecno bisa keluarin handphone flip dengan harga murah. Gue yakin kalau konsisten, gue yakin banyak banget flip dengan harga yang lebih terjangkau lagi nantinya. Jadi semoga semangat Tecno untuk kerjanya lagi. Nih bukan Tecno Indo ya, Tecno HQ. Semangat Tecno, kalau bisa handphone bagusnya lagi ada deh. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Tecno Phantom V Flip dengan harga yang sangat-sangat murah. Kalau kalian mau beli dan kalian udah yakin handphone adalah handphone terbaik buat kalian, tolong belinya di deskripsi aja. Lumayan affiliate-nya buat kita gitu, lumayan 20.000, 30.000 gitu kalau dapet kan, buat kita beli makan. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau komen-komen, mau diskusi, silahkan di kolom deskripsi, kita kasih lapaknya buat kalian. Dan jangan lupa di share ya kalau misalkan kalian pengen obrolin ini bareng teman-teman dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk nonton videonya selanjutnya. Bye bye.